Oke, Bapak Ibu, kami datang dari Banjarmasin, diundang sekaligus bisa berdua datang, dan ini juga kali pertama kami berdua datang ke Gorontalo. Mungkin untuk sesi perkenalan saya persilahkan sedikit, saya jemput ya istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listian. Saya ibu rumah tangga, ibu dari satu orang putri. Sekarang usia anak saya udah 7 tahun. Menurut saya bisnis ini luar biasa, bukan hanya memberikan kesehatan dan juga kesejahteraan, tapi saya bertemu dengan jodoh saya juga di Tiansi. Kenal dengan Pak Anwar waktu itu saya masih kuliah. Saya datang ke pertemuan dan saya melihat Pak Anwar waktu itu masih bintang 5. Masih culun banget ya. Terus saya nggak aktif 6 bulan nggak aktif. Terus setelah 6 bulan kemudian saya aktif lagi. Saya ternyata melihat perkembangan Pak Anwar. Sejak bintang 6 beliau sudah punya prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian beliau luar biasa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk aktif dan kami semakin dekat dan akhirnya kami menikah. Saya melihat Pak Anwar ini anak muda yang luar biasa dan sangat antusias. Dari pertama saya kenal beliau sampai sekarang, semangat beliau, antusias beliau itu masih sama. Makanya saya senang sekali melihat leader-leader ada di depan, masih muda-muda, mereka sudah sukses. Mereka adalah pemilik masa depan yang cerah. Oke, singkat saja ya Bapak Ibu. Nanti suami saya akan bercerita bagaimana beliau memulai usaha ini, bagaimana proses beliau mengembangkan usaha ini, dan bagaimana pencapaian-pencapaian kami bersama Tiansi dan One Vision. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, ya itu sekilas tadi dari istri saya. Saya ini di bisnis Tiansi ini termasuk leader yang suka membantu downline. Ya, jadi beliau ini kedalaman berapa saya bantu karena saya lihat juga ada potensi dan yang pasti juga kinclongan. Akhirnya saya bantu terus, kita semakin dekat. Kata istri saya bintang 5 kami ketemunya, saya bintang 5 waktu itu, masih culun, tapi Tiansi itu Bapak Ibu hebat. Dia bisa menyulap orang yang culun bisa jadi luar biasa. Wah, itu. Ya. Buktinya dari bintang 5 beliau nggak aktif 6 bulan, saya jadi bintang 6, udah berubah dan perubahannya drastis menurut beliau. Dan saya alhamdulillah beruntung sekali bisa ketemu jodoh di Tiansi, dan ketemunya juga Ibu Lilis, orang yang sangat pengertian menurut saya, karena beliau tahu betul bagaimana perjuangan kami. Perjuangan dari bintang 5 Bapak Ibu, beliau mengerti betul ya. Jadi ibaratnya beliau ini nggak cuman tahu sukanya saja, tapi duka suka segala macam itu semua beliau rasakan ya. Beliau seorang istri yang menurut saya sangat care, peduli banget terhadap suami, terhadap keluarga. Hampir setiap hari beliau mengingatkan visi dan misi kami sebagai leader, sebagai kepala rumah tangga, sebagai keluarga ya. Jadi sekali lagi berikan aplaus yang tulus buat istri saya, Ibu Lilis. Bapak Ibu, saya dari Banjarmasin, dari keluarga yang biasa. Bapak saya seorang pedagang yang nggak kaya-kaya amat tapi juga nggak miskin. Saya seperti anak-anak kebanyakan Bapak Ibu, masa kecil ya biasa, ingusan juga ingusan, main kelereng juga, ngejar layangan juga, kecebur got pernah juga ya. Macam-macam Bapak Ibu. Bahkan waktu masih kecil itu Bapak Ibu, kalau anak-anak sebaya kami sudah punya sepeda, keluarga saya terutama belum bisa beli sepeda, saya nyewa dulu sepeda. Saking pengennya saya bisa naik sepeda, saya nyewa sepeda. Paling enggak saya melihat di situ ada usaha untuk berhasil menuju sesuatu. Banyak pengalaman-pengalaman masa kecil Bapak Ibu. Kalau di Bali mungkin ada istilah anak pantai, kalau saya ini anak sungai. Karena hidup kami itu di tepi sungai, bukan tepi banget sih, tapi dekat dengan sungai. Banjarmasin itu Kalimantan Selatan, sebutan lainnya adalah kota 1000 sungai. Nah, jadi kalau jalan sedikit mentok sungai, jalan sedikit mentok sungai. Kalau Anda meleng sedikit kecebur sungai. Saking banyaknya sungai ya. Kalau sore orang tua saya tuh hafal betul. Kalau mau nyari saya di mana? Di sungai. Pasti. Bahkan kadang-kadang kalau lagi kumat nakalnya sama sesama anak-anak, tengah malam Bapak Ibu nggak ada di rumah, carinya juga di sungai. Ya, kebayang ya, ini masih kecil. Jadi jangan bayangkan saya sekarang masih kecil, masih mungkin belum SD, masih TK, hampir SD lah ya. Malam jam 9 tuh Bapak Ibu ke sungai, mandi berenang di sana. Naked.
nggak pakai pakaian sama sekali semuanya ya. Karena pulangnya kan pakaian harus kering lagi kan, takut dimarahin kan. Itu sungai itu lebar Bapak Ibu, mungkin 50 meter ada lah ya lebarnya. Itu nyebrang Bapak Ibu kita. Setiap hari itu pasti nyebrang bolak-balik. Padahal kata orang ada buayanya lah, ada ikan yang berbahayanya lah, ada ularnya lah. Nggak peduli itu Bapak Ibu. Nggak peduli itu karena kita having fun-nya itu. Nah, dari orang tua saya, bapak saya itu seorang pedagang. Saya belajar banyak bagaimana beliau merintis karirnya. Saya diceritain, saya melihat juga. Anda bayangkan, mulai dari beliau jualan itu cuman pakai sepeda ontel, mengejar pasar. Misalnya hari Rabu ada pasar, hari Rabu di mana dia ke sana. Hari Jumat pasar di mana dia ke sana. Ya, sampai dia bisa punya sepeda motor. Nah, dan meningkat. Nah, saya belajar banyak kerja keras dari orang tua saya, bapak saya terutama. Kalau dari ibu saya tentang kesabaran. Beliau sabar banget Bapak Ibu. Orang yang sangat penyabar. Dari sana saya belajar dua hal itu penting sekali. Masa kecil saya bilang SD, SMP, SMA saya habiskan di Banjarmasin. Saya 3 bersaudara, saya yang paling kecil. Yang sebelah sini ada pakaian baju nomor 7 itu waktu saya ulang tahun ke-7. Padahal sebenarnya yang ulang tahun kakak saya. Karena saya pengen juga ulang tahun, saya dirayakan bareng. Padahal beda, saya bulan Mei, dia bulan Agustus. Jadi itu perayaan ulang tahun Mei di bulan Agustus. Saking pengennya. Jadi saya terkenal waktu kecil juga termasuk anak yang ngototan Bapak Ibu. Kalau pengen sesuatu pokoknya nangis, gimana pun caranya terwujud. Nah ini waktu saya SMA. Nah ini waktu saya di kampung juga Bapak Ibu. Kerjaan saya waktu SMP, SMA, kalau malam minggu, kalau biasanya waktu masih kecil itu kan di sungai. Kalau malam minggu sudah SMP SMA itu Bapak Ibu nyarinya di bawah tiang listrik. Karena tiang listrik itu kan rata-rata ada lampu penerangan jalan. Nah disitulah spot kami ngumpul Bapak Ibu. Bukan sharing bisnis Bapak Ibu, tapi belajar sesuatu. Jadi gelar kardus bekas, main domino Bapak Ibu. Berempat, kalau ada 8 orang berarti 2 spot tuh. Main domino, nggak pakai uang, nggak taruh-taruhan, nggak. Tapi kalau kalah harus dijepit pakai jepitan jemuran. Tahu ya, jepitan jemuran tuh ke kuping. Anda kalau satu aja udah kerasa kebayang sakitnya ya. Itu Bapak Ibu kalau kalah terus-terusan, ini kupingnya jadi panjang lebar kayak gitu Bapak Ibu. Bahkan kalau sudah kupingnya kiri kanan penuh, itu sampai ke jenggotnya juga Bapak Ibu. Dan hasilnya saya lakukan konsisten Bapak Ibu terus-menerus. Konsisten domino Bapak Ibu. Tiap kali 17 Agustus ada lomba main domino. Saya kalau nggak juara 2, juara 3. Padahal anak SMP. Musuhnya orang-orang tua. Ya, nggak perlu ditopokin, nggak apa-apa, itu prestasi yang kurang baik. Karena saya belum pernah dengar tuh Bapak Ibu ada kejuaraan domino dunia. Ya, nggak pernah ya. Nah, makanya nggak saya terusin Bapak Ibu. Jadi sampai SMA selesai, alhamdulillah saya dengan beberapa teman-teman saya, kami coba mengembara ke Yogyakarta. Ceritanya kuliah. Saya dengan beberapa teman-teman saya kuliah, minta orang tua, ya dikasih izin berangkat naik kapal laut. Nah di Yogyakarta sana saya belajar banyak tentang bagaimana uang yang sedikit harus cukup, bagaimana mengelola sendiri pokoknya karena nggak ada keluarga sama sekali di Jogja. Jadi anak kos, itu pun anak kos Bapak Ibu satu kamar kami bertiga. Anda bayangkan sendirilah zaman kegelapan dulu seperti apa lah, beda dengan yang sekarang. Zaman dulu Bapak Ibu waktu saya masih kuliah itu seperti ini penampakannya. Nah Anda bayang ya. Itu zaman anak kos Bapak Ibu nyuci sendiri ya. Dan kalau lagi nyuci itu Bapak Ibu nikmat banget Bapak Ibu, hening ya. Gimana mau ngomong Bapak Ibu, sampingnya kandang ayam. Jadi udaranya kan Anda bisa kebayang samping kandang ayam ya sambil nyuci ya. Antara bau sabun dengan bau belakang itu udah samar-samar Bapak Ibu. Nah itu sebelahnya juga Bapak Ibu foto sama bule. Wah gaya kan. Biasa gitu kan. Kalau bisa bahasa Inggris sedikit aja yes ama no aja udah langsung nyamperin bule kan. Anda bisa lihat waktu saya foto lengan baju saya, Anda lihat digulung gitu kan? Itu bukannya gaya Bapak Ibu, tapi karena memang kepanjangan. Kalau Anda perhatikan nggak cuma lengan bajunya, pakaian kain bawahnya juga kepanjangan Bapak Ibu. Bukan kepanjangan, itu emang bajunya kegedean. Jadi Bapak Ibu ceritanya waktu saya masih kuliah, kan saya bilang ngirit banget tuh Bapak Ibu. Makannya ngirit, pakaian ngirit, sepatu ngirit. Jadi pas waktu saya punya uang pas-pasan, saya ke mall. Saya lihat pakaian yang lengan panjang, yang bisa dipakai bisa formal, bisa santai, bisa dipakai di luar, bisa pakai di dalam, bisa pakai motor, bisa pakai kuliah, segala macam multifungsi kayak gitu, yang harganya paling murah. Nah itu Bapak Ibu diskonnya 70%. Saya tanya, ini Mbak yang ukuran punya saya ada nggak? Oh ada, yang terbaru tapi nggak diskon. Saya bilang saya ambil yang ini. Tapi itu kegedean nggak tambahnya. Tapi ini diskon Mbak. Ini diskon 70%. Jadi peduli amat dengan kebesaran, yang penting ini diskon. Intinya sebenarnya Bapak Ibu uangnya nggak punya. Anda kebayang zaman mahasiswa seperti itu.
Ini waktu saya KKN juga, kemudian ada saya mendaki gunung, itu saya sedang ulang tahun. Ya, tanggal 4 Mei. Jadi waktu 4 Mei saya di puncak, jadi 3 Mei tengah malam kita sudah mendaki. Jadi mendaki gunung itu Bapak Ibu, itu pengalaman hebat saya pertama dan terakhir naik gunung. Jadi bukan pencinta alam sejati sebenarnya. Naik gunung Bapak Ibu sampai di puncak. Jadi tengah malam kami mendaki. Ternyata setelah saya pelajari bagaimana proses kami mendaki itu mirip dengan bisnis ini. Jadi kalau orang mendaki gunung Bapak Ibu, Anda pengalaman nggak pengalaman, yang penting ada mentornya. Ada orang yang sudah lebih dulu bolak-balik naik ke puncak gunung itu. Di bisnis ini sama seperti ternyata. Buat Anda yang belum tahu ini bisnis apa, belum mengerti bagaimana cara menjalankannya, yang penting orang yang mengundang Anda, mereka orang yang konsisten di bisnis ini, ikuti saja Bapak Ibu. Walaupun belum sampai puncaknya, minimal mereka sudah tahu persis puncaknya di mana dan menujunya kemana. Nah itu waktu itu ada 2 orang teman saya yang sudah bolak-balik naik gunung itu. Kalau kita mendaki gunung, kita melihat puncaknya ketika kita masih di lereng gunung. Oh itu puncaknya. Tapi kalau Anda sudah naik ke lerengnya sampai di pos 1 saja sudah tidak terlihat lagi puncaknya. Kadang di bisnis ini seperti itu. Oh itu tuh ada yang sudah terima Scoopy, ada yang keluar negeri, ada yang mobil niaga, ada yang mobil mewah. Itu puncaknya. Tapi ketika Anda memulai usaha ini Anda nggak lihat lagi puncaknya. Tapi nikmati saja prosesnya. Karena saya merasa betul Bapak Ibu ketika pengalaman saya naik gunung, capek, lelah, haus, luka, berdarah, dingin, tengah malam loh Bapak Ibu. Belum lagi Bapak Ibu kalau Anda yang penglihatannya tajam, Anda bisa melihat banyak sekali makhluk-makhluk astral. Karena di gunung, di hutan Bapak Ibu. Tapi ketika sampai di puncaknya, menjelang matahari terbit Bapak Ibu, dan itu pas saya ulang tahun Bapak Ibu, waduh nikmatnya luar biasa. Proses perjuangan ketika saya haus, capek, lapar, takut, dingin Bapak Ibu, itu terbayar lunas karena ketika kami sampai di puncak, nggak seberapa lama Bapak Ibu mulai terlihat seberkas sinar, matahari mulai mau muncul, baru ronanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dari puncak itu, di kaki kami, serasa itu awan-awan pada mengambang menyambut kami. Pemandangannya dahsyat banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ibaratnya gini nih, lagi di puncak kayak gini ya, misalnya di puncak kayak gini, ini awan Bapak Ibu. Berjalan di atas awan, jadi kayak negeri di atas awan. Nikmat banget Bapak Ibu. Di bisnis ini, Anda mungkin nanti melihat proses-proses orang menjalankan usaha ini, saya juga nanti cerita. Tapi Bapak Ibu, mereka menikmati prosesnya supaya mereka tahu puncaknya seperti apa. Nah kami, orang-orang yang mengundang Anda juga, mengundang Anda hari ini ke ruangan ini, ke acara seperti ini, untuk melihat visi yang besar. Nanti kami sharingkan. Tapi jelasnya adalah bahwa kami berada di track yang menurut kami lurus, karena kami melihat orang-orang sudah sampai ke puncaknya, dan mereka menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat buat orang banyak. Nah ini waktu saya mahasiswa, menu favorit kami itu Bapak Ibu, jadi walaupun kami nggak punya uang, tapi ya, kami perhatikan dong makanan. Kami makan soto, kami makan rendang, kami makan macam-macam lah Bapak Ibu. Apa aja yang dimakan orang kami juga bisa makan ya, tapi dalam bentuk instan. Jadi kalau orang yang memang punya uang, menunya yang di sebelah sana ya. Kalau yang mahasiswa yang sebelah sini. Jadi sama, kalau orang bilang makan bakso, yuk. Makan rendang, hayu. Makan apa aja, hayu ya. Tapi dalam bentuk instan semua Bapak Ibu. Anda kebayang pada suatu ketika saya waktu masih mahasiswa kere-kerenya ya, kiriman waktu itu kalau awal bulan itu kaya raya sesaat. Tapi udah tengah bulan Bapak Ibu udah mulai menghemat-hemat. Akhir bulan Bapak Ibu cari hutangan. Gitu. Jadi pas akhir bulan saya waktu itu uang sudah tinggal tipis sekali, tapi saya ingat di ATM di rekening saya itu masih ada uang sekitar 18.000. Zaman waktu saya mahasiswa itu masih ada ATM yang mengeluarkan pecahan 10.000 rupiah. Wah, masih bisa hidup, ya kan? Dan itu saya perjuangan harus naik angkot dulu dari saya di Yogyakarta di Kaliurang, turun gunung ibaratnya, naik angkot sekitar 1 jam Bapak Ibu. Saya kumpulin dulu recehan-recehan untuk bayar angkot. Dengan harapan nanti saya ke ATM saya bisa ambil 10.000. 10.000 bayangkan, 10.000. Itu buat mahasiswa dulu, nikmat Bapak Ibu. Jadi saya sampai di daerah UGM dulu ada ATM sebuah bank negara ya. Saya ke sana sudah semangat, tulisannya ATM-nya lagi rusak Bapak Ibu. Kebayang nggak? Mengharapkan uang 10.000, ya turun pakai uang recehan yang tabungan-tabungan sisian-sisian itu Bapak Ibu, yang kalau dikumpulin lagi mungkin baliknya saya harus jalan kaki. Pas sampai di ATM-nya rusak. Tapi nggak habis pikir, saya tanya kepada satpamnya, Pak selain di sini di mana ATM yang ada 10.000-an? Dikasih tahu lagi Malioboro. Saya ke Malioboro Bapak Ibu, naik angkot sekali jalan kaki. Alhamdulillah di sana ada Bapak Ibu, ada ATM-nya. Langsung saya ambil, tarik 10.000. Jadi Anda bisa bayangkan paling tidak latar belakang saya itu seperti apa. Keluarga kami, waktu zaman kami mahasiswa sebelum kami ketemu bisnis ini, Anda tahu persis bagaimana kondisi saya dulu.
Ya, tapi dengan seperti itu akhirnya saya belajar bagaimana menjadi orang yang mandiri. Saya bisa belajar bagaimana mau menjadi orang yang sukses itu perlu kerja keras, perlu usaha, tapi juga perlu melek Bapak Ibu. Melek apa? Melek informasi. Karena kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri, kita nggak akan kemana-mana. Kita harus melek informasi. Ada info apa ambil, ada info apa ambil, ada info apa ambil, baru disaring. Jangan ada info apa curiga tolak. Ambil dulu, cari fakta datanya, ambil, resapi, seleksi. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, ini waktu saya lulus S1, orang tua saya datang ke Yogyakarta waktu itu Bapak Ibu, ini lulus S1. Lulus S1 Bapak Ibu, saya mencari pekerjaan, lamar sana, lamar sini, kirim sana, kirim sini, habis uang sana, uang sini, tapi nggak ada yang membalas. Ada satu balasan dari perusahaan Bonafit, saya senang banget Bapak Ibu. Ketika mengirim sudah lebih dari 10 lamaran, saya dapat kiriman balasan. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman atau mau mengalami seperti itu. Ketika lulus kuliah Bapak Ibu, mohon maaf, universitas yang meluluskan Anda itu tidak menjamin Anda bisa bekerja di mana. Tidak menjamin. Anda sendiri yang harus mengusahakannya. Saya kirim surat lamaran ke sana sini Bapak Ibu. Dan akhirnya ada yang balas. Senang banget Bapak Ibu. Isinya, terima kasih sudah mengirim. Data Anda sudah kami simpan. Dan kalau memang kami nanti perlukan, nanti Anda kami panggil. Senang banget Bapak Ibu. Nggak ditolak kan? Nggak ditolak. Tapi nggak diterima Bapak Ibu. Anda kebayang yang ABG yang digantung? Sudah Anda nembak, diterima nggak, ditolak nggak? Ya, sakitnya tuh di sini. Gitu Bapak Ibu, seneng awalnya, dibalas, nggak ditolak, tapi pikir-pikir nggak ditolak ini nggak diterima. Kalau diterima kan dipanggil lagi. Akhirnya Bapak Ibu ada teman saya yang menyarankan, mendingan kita kuliah lagi, dibilang kuliah lagi ke S2. Saya pikir-pikir betul juga. Karena daripada saya lulus S1 walaupun sarjana, tapi status lainnya adalah pengangguran. Kamu kerja di mana? Saya S2. Nggak nyambung Bapak Ibu. Kalau kerja di mana itu kerja di perusahaan A, kerja di perusahaan B. Bukan saya S2. S2 walaupun S2 kalau nggak kerja itu pengangguran namanya Bapak Ibu. Itu yang saya alami, kebayang nggak? Jadi sekali lagi mohon maaf, latar belakang pendidikan tidak menjamin, walaupun memang membantu, tapi tidak menjamin Anda bisa sukses di bidang apa, diterima di pekerjaan mana. Itu saya alami Bapak Ibu sampai S2. Dan di Yogyakarta Bapak Ibu itu nggak sedikit orang lulusan S2 yang juga masih menganggur. Nah saya S1 kemudian S2. S2 itulah saya Bapak Ibu mulai dapat info-info tambahan tentang bisnis-bisnis lainnya. Saya jualan plastik, saya jualan kertas tisu. Saya antar ke warung Bapak Ibu. Zaman waktu itu nggak ada handphone Bapak Ibu. Yang punya handphone itu Bapak Ibu zaman waktu saya masih mahasiswa itu orang-orang kaya dan orang-orang sombong. Kenapa sombong? Karena saya nggak bisa beli. Jadi saya bilang orang yang punya handphone itu sombong. Dan zaman itu Bapak Ibu handphone pertama mungkin Anda masih ingat yang generasi itu ya. Handphone batu bata. Panjang gede. Kalau nelpon antenanya ditarik. Kan? Pencetannya sengaja Bapak Ibu bunyinya keras. Jadi orang samping dengar pencet apaan tuh, kan? Gitu. Dan itu multifungsi Bapak Ibu. Bisa untuk komunikasi, bisa untuk bela diri. Kalau ada orang-orang mencurigakan sedikit, lempar. Kan gede kayak batu bata Bapak Ibu. Nah, saya waktu masih jualan kresek, jualan tisu, itu ke warung-warung, nomor telepon kos saya cantumkan. Bu, kalau perlu tisu, kalau perlu plastik, kalau perlu bungkus nasi, telepon saya ya. Ini telepon antar, segala macam kayak gitu Bapak Ibu. Hampir 1 tahun saya lakukan. Ya bisa sih buat nambah-nambah uang saku, tapi saya lihat kok nggak kemana-mana ya. Nah waktu S2 itulah, waktu saya kuliah S2, saya sudah mencoba pelamar kerjaan juga Bapak Ibu. Alhamdulillah saya ini lulusan S1 jurusan teknik kimia. Keren ya, teknik kimia. Bayangan saya dulu Bapak Ibu, teknik kimia ini nanti kalau lulus saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kimia dan gajinya gede. Saya bayangkan, aduh enaknya lulusan S1 teknik kimia, lulusnya minimal 5 juta sebulan. Sedap. 5 juta sebulan Bapak Ibu, saya bayangin waktu itu ya. Pas waktu S2 itu saya ngelamar, saya diterima Bapak Ibu. Tapi diterimanya saya lulusan teknik kimia, saya ditempatkan di bagian komputer. Administrasi komputer. Sekaligus difungsikan sebagai marketing. Anda kebayang saya lulusan teknik kimia S1 masih melanjutkan di S2. Di S2 saya di bidang marketing, kemudian diterima di jurusan komputer. Kan nggak ada yang nyambungnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau berusaha idealis itu nggak ketemu apa-apa, tapi nikmati saja Bapak Ibu. Saya lakukan dan alhamdulillah ketika saya menerima itu saya jadi dapat pengalaman. Bagaimana bekerja dengan orang, bagaimana orang mengelola keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Saya kerja setahun, saya bekerja benar-benar berbakti pada perusahaan. Saya seorang S2, saya bisa punya gaji 5 juta.
Gaji pertama saya kalau Anda mau tahu cuma 250.000 rupiah sebulan. Itu Bapak Ibu, Anda kebayang, jangan untuk makan Bapak Ibu, untuk bensin aja enggak. Tapi saya pikir saya ingin cari pengalaman dulu. Kadang-kadang itu orang berdoa, mudah-mudahan hambamu ini nanti bisa dapat rezeki yang bagus dan bekerja cuma goyang-goyang kaki bisa dapat rezeki. Ya Anda jadi tukang jahit akhirnya Bapak Ibu. Jadi pekerjaan yang cuma goyang-goyang kaki dapat duit ya tukang jahit Bapak Ibu. Jangan berharap banyak Bapak Ibu di dunia nyata ya. Atau misalnya saya mau santai aja Pak, pokoknya kipas-kipas jadi duit. Itu tukang sate Bapak Ibu. Atau yang tiap hari mobilnya ganti-ganti ya, itu tukang parkir, hati-hati ya. Ya, tapi kita harus belajar pada tukang parkir, dia ikhlas. Mobilnya diambil orang, dibawa orang ya, keluar masuk mobil dia nggak jarang pakai, nggak apa-apa ya. Yang penting orang senang dia bilang. Kenyataan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya bilang kita harus melek informasi. Bapak Ibu, waktu itu saya sudah punya semangat, saya sudah punya ambisi, saya sudah baca sebuah buku yang judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Sehingga saya merasa saya punya potensi. Saya juga seorang lulusan S1 dan masih kuliah S2. Saya harus punya usaha yang besar, potensinya besar. Saya coba cari di majalah, cari di koran, cari potensi-potensi. Banyak Bapak Ibu usaha-usaha yang berpotensi besar seperti itu. Tapi modalnya besar banget. Harus 1 miliar lah, harus ratusan juta lah. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mentok lagi Bapak Ibu, mentok lagi. Nah, sampai suatu ketika ada teman saya yang dia ngundang, datang ke rumah yuk, dia bilang. Kenapa? Ulang tahun dia bilang. Ulang tahun, oh yuk ulang tahun datang. Datang ke sana Bapak Ibu. Pada ngumpul semua beberapa teman-teman yang diundang. Ternyata di sana Bapak Ibu di presentasi MLM. Saya marah Bapak Ibu, saya bilang apa-apa nih penipuan, saya pulang. Saya mana mau MLM, saya ini S2 gengsi jalan MLM. Ada lagi yang nawarin, mau ikut nggak perusahaan bagus? Temen satu kuliah Bapak Ibu, satu kuliah satu kelas, dia bilang mau ikut nggak? Ikut apaan? Bisnis apaan? Internasional. Oh mau, kalau bisnis internasional mau. Apa bisnisnya? Gini. Apa? Bulat, cari orang dapat duit. MLM, saya bilang. Tapi dia nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia tunjukkan, dia bilang iya bener ini MLM, tapi kerjasama dengan perusahaan besar. Ini hasilnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Dia bilang nanti kita bisa dapat mobil mewah, BMW. Dia bilang BMW dari Hong Kong, gitu kan? Jadi sebenarnya kasihan Bapak Ibu negara Hong Kong itu, apapun kesalahan orang Indonesia yang salah Hong Kong. Tapi sambil saya cari-cari informasi, saya bilang apa ya usaha yang saya bisa lakukan, modalnya kecil tapi potensinya besar, yang saya bisa lakukan sambil saya kuliah. Nggak ketemu Bapak Ibu. Ketemu sebenarnya, tapi saya gengsi. Karena ketemunya MLM lagi Bapak Ibu. Yang modalnya kecil, ya potensinya besar, bisa dilakukan sambil waktunya saya atur. Nggak ketemunya MLM lagi. Masih gengsi saya Bapak Ibu. Saya bekerja sampai hampir 1 tahun saya bekerja, gaji dari 250 naik sampai 900.000 rupiah. Ya, sedangkan manajer di tempat saya, di kantor saya gajinya sudah 3,5 juta. Perempuan Bapak Ibu. Saya bilang saya mau berprestasi, menyalip ini manajer. Saya cari-cari info bagaimana dia bekerja, bagaimana kinerjanya, dan di satu titik saya menyerah Bapak Ibu. Karena saya dapat informasi yang paling akurat adalah dia adiknya yang punya perusahaan. Gimana mau nyalip Bapak Ibu? Ya kan? Itu dilemanya Bapak Ibu kalau kita kerja dengan orang lain ya. Kalau Anda bukan anaknya ya atau bukan keluarganya ya susah juga Bapak Ibu. Itu yang kejadiannya. Nah, sampai Bapak Ibu di suatu ketika ada pukulan telak menurut saya, bukan dari teman saya, bukan dari internet, bukan dari majalah dan brosur. Saya kan seorang S2 sambil kuliah di bidang marketing, jurusan marketing ya, pemasaran. Dosen saya seorang profesor S3 yang mengajarkan materi tentang marketing, mengajarkan Bapak Ibu lewat slide-nya, lewat bukunya yang bahasa Inggris Bapak Ibu yang tebal, dan di papan tulis dia jelasin strategi pemasaran di dunia itu macam-macam. Salah satunya MLM. Kok balik lagi ke MLM? Nasib saya bilang nih menjelek-jelekan MLM, kok malah dosen saya S3 yang ngajarin MLM. Ya, dia nggak ngajarin MLM langsung, tapi dia bilang ini salah satu strategi pemasaran di dunia yang lagi tren dan ini benar adanya dan berhasil asal tidak diselewengkan caranya oleh oknum-oknum tertentu adalah MLM. Itu mulai Bapak Ibu saya terbuka. Oh, saya bilang berarti kata teman saya yang jalankan MLM itu semua baik. Yang nggak baik itu money game atau yang bukan MLM ngakunya MLM. Penipuan ngakunya MLM. Pengumpulan dana katanya MLM. Nah, itu yang jelek. Ya, itu yang ditangkap. Oh, saya mulai nyadar nih. Akhirnya saya mulai mempelajari. Yang tadinya negatif mulai berubah. Nah, ada juga satu pukulan lagi Bapak Ibu. Waktu itu di kos-kosan saya, pengamen iseng Bapak Ibu. Dia datang ke kos-kosan, ngejreng, misi Bang, misi Mas, gitu kan, nyanyi-nyanyi. Suaranya nggak merdu sama sekali Bapak Ibu. Ngejreng-ngejrengnya juga asal, ya.
Lebih jagoan saya ngejrengnya daripada dia, daripada ya dengan gitar itu. Tapi dia pede, nyanyi bahasa enaknya Bapak Ibu, bahasa Jawa lagi kan di Jogja kan. Udah bang cukup bang. Kita tanya berapa bang, terserah dia bilang. 1.000 bangnya nggak apa-apa dia bilang. Ada teman saya yang lebih iseng ternyata. Jadi dia iseng kan, dia iseng ngamen di kos-kosan, udah tahu anak kos nggak punya duit. Ngamen di sana, dikasih 1.000 mau. Ada teman saya yang lebih iseng, dibilang, bang, 1 lagu 1.000 ya? Iya, oh iya bang, sebentar bang, ini ada uang bang 50.000, tolong 50 lagu. Kebayang nggak? 1 lagu 1.000, betul nggak? 1 lagu 1.000, berarti kalau dikasih uang 50.000, berapa lagu? 50 lagu Bapak Ibu. Menurut Anda diterima nggak masih abang itu duitnya? Ditolak Bapak Ibu. Bapak Ibu, di situ ternyata setelah saya resapi, saya kepukul lagi Bapak Ibu. Kepukulnya kenapa? Karena gaji saya waktu itu kan pertengahan saya kerja. Gaji saya sekitar 500 ribuan. Abang itu kalau dia paksakan menyanyi sebagaimanapun dia menyanyi, walaupun saya yakin lagunya nggak lebih dari 5 lagu yang dia hafal, ya, diminta 50 ribu, dia nyanyi Bapak Ibu. Kalau dia berpikir dia mau dapat untung, dia nyanyi. Sehari 50 ribu. Sebulan ada 30 hari. 30 kali 50 berapa? 1,5 juta. Bapak Ibu, gaji saya waktu itu 500 ribu. Kalau si abang pengamen itu mau dia berusaha keras, bekerja keras menyanyi, dia bisa 1,5 juta loh penghasilannya. Saya kepukul lagi Bapak Ibu, masa saya kalah sama pengamen? Nah, pada sebuah diskusi lainnya Bapak Ibu, di kuliah saya waktu itu, selain membahas bagaimana strategi pemasaran, kita bahas tentang sebuah buku judulnya Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant ini karangan Robert T. Kiyosaki. Dia membahas tentang bagaimana orang berpenghasilan. Katanya ternyata ada orang yang bekerja untuk uang, ada orang yang uangnya bekerja untuk dia. Ada 4 kuadran, bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk orang lain, bekerja membangun aset dan berinvestasi. Saya lihat Bapak Ibu yang mencengangkan, ada kolom sebelah kanan yang katanya kuadran kanan yang bagus, yang orang-orang sukses dan pengusaha ada di kolom sana Bapak Ibu. Ada di kolom itu ternyata kolom business owner dan contohnya MLM. Telak banget Bapak Ibu. Nah, orang terkaya di Amerika Bapak Ibu konsultasinya pada Robert T. Kiyosaki. Di situ Bapak Ibu saya kayak digampar-gampar, saya nyari ke sana kemari, teman saya nawarin tiap hari, saya tolak. Kemudian saya pelajari, saya gali lagi informasi, saya baca buku, saya browsing internet Bapak Ibu, saya cari apa itu MLM dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu banyak yang saya dapatkan, ini yang akan coba saya sharingkan kepada Anda hari ini. Nah, ini. Kenapa harus MLM? Kan saya ini Bapak Ibu kalau misalnya nih ya ada orang ditawarin MLM, maaf saya sibuk, saya sudah punya usaha. Nggak punya waktu, padahal pengangguran. Saya orang yang sibuk karena saya pagi sampai sore kerja, malam saya kuliah. Kalau misalnya saya ditawarin MLM, saya bilang saya sibuk, beralasan nggak? Beralasan Bapak Ibu. Saya bilang saya tanpa MLM saya bisa hidup, saya sudah bekerja. Betul Bapak Ibu. Tetapi tidak sampai di situ Bapak Ibu tujuan hidup saya. Karena saya melihat mentok kalau saya terus bekerja seperti itu. Nggak ada harapan saya bisa berubah drastis. Buktinya dari gaji saya di awal tahun 250 ribu, akhir tahun setahun saya bekerja keras baik dan lain sebagainya, berprestasi, disayangi oleh pemiliknya, cuma 900 ribu gaji saya kemudian. Kenapa harus MLM? Oh, MLM kayaknya jalannya. Karena dosen saya yang S3 saja mengajarkan bahwa strategi marketing itu salah satunya MLM, dan ini alasan-alasan lainnya Bapak Ibu yang membuat saya memutuskan, oke, kenapa nggak saya coba yang namanya MLM? Karena modal awal dan biaya operasional kecil, resikonya kecil. Saya mahasiswa Bapak Ibu. Gaji juga kecil sekali, dikirimin orang tua masih tapi juga kecil. Kalau saya mau berusaha, saya kasih tahu Anda, seorang bintang 8 yang sehat Bapak Ibu, yang dia mengikuti parameter Business One Vision, dia bisa punya income 20-40 jutaan per bulan. Jadi kalau Anda bilang, saya nggak mau TNC, tapi saya mau 40 juta sebulan, bisa. Besok pagi bank buka, Anda langsung depositokan sekitar 8 miliar, selesai. Pertanyaannya, siapa di ruangan ini yang punya 8 miliar nganggur? Susah Bapak Ibu. Jadi secara sederhana kalau mau kaya, Anda kaya dulu. Kalau mau punya penghasilan besar, Anda punya penghasilan besar dulu. Nah, dilema seperti sebagaimana saya melamar pekerjaan, di lowongan pekerjaan yang banyak di iklan koran itu Bapak Ibu, wah, saya sudah memenuhi syarat semua. Bisa bahasa Inggris, bekerja dalam tim dan lain sebagainya. Yang paling bawah Bapak Ibu yang nyesek Bapak Ibu lihatnya, berpengalaman minimal 2 tahun. Saya lulusan S1 baru lulus, baru mau melamar kerja. Tapi syarat untuk saya bisa berpengalaman dan bisa diterima kerja, harus berpengalaman dulu 2 tahun. Ya buah si malakama kan sama kayak tadi. Kalau Anda mau kaya, Anda harus kaya dulu. Kalau mau berpenghasilan besar, penghasilan Anda harus besar dulu. Nah, kalau di MLM Bapak Ibu, kalau Anda mau jalankan usaha, modal awalnya kecil, operasional kecil, resikonya kecil. Kalau Anda mau join, biaya pendaftaran untuk menjadi member, Anda membeli lisensi internasionalnya itu cuma Rp99.000. Bisnis internasional selamanya, bisa diwariskan. Jadi ini modalnya sangat kecil. Yang kedua, tanpa syarat khusus, siapapun bisa.
Kemudian fleksibel waktu dan tempat Bapak Ibu. Anda bisa kerjakan di kampus, Anda bisa bekerjakan di warung, Anda bisa kerjakan di rumah, Anda bisa kerjakan di pasar, Anda bisa kerjakan di mall, dimanapun. Fleksibel waktu dan tempat. Bapak Ibu, Anda bisa pagi kerjakan, siang bisa siang kerjakan, malam bisa malam kerjakan, tengah malam saja Pak waktu saya kerjakan tengah malam. Kan masih banyak tukang jaga malam yang keliaran tengah malam. Jadi fleksibel sekali Bapak Ibu. Kemudian efisiensi jalur distribusi, yang itu akan diberikan ke kita sebagai bentuk bonus, baik berupa penghasilan maupun reward. Kemudian pelatihan yang komprehensif Bapak Ibu. Kita dilatih di sini. Saya ini Pak cuma seorang tukang bentor Pak, minta maaf saya nggak punya pengalaman bisnis kayak ginian. Nggak apa-apa Pak, ada pembelajarannya, pelatihannya lengkap sekali ya. Kemudian bisa dikerjakan part atau full time. Kalau Anda baru join, Anda seorang PNS, Anda pekerja, Anda punya usaha, jangan tinggalkan aktivitas utama Anda. Mahasiswa juga begitu, jangan tinggalkan kuliah Anda lakukan itu dengan serius. Tetapi di Tiansi, Anda juga jalankan secara serius. Nggak perlu full time, tapi harus full heart. Membangun aset dengan passive income dan dapat diwariskan. Nah Bapak Ibu, yang menarik di buku cash flow quadrant yang saya baca, ternyata yang membedakan antara kuadran kiri dengan kuadran kanan, di kuadran kiri orang bekerja, membarterkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan uang. Artinya, kalau dia tidak bekerja, sebagaimana saya dulu, saya pagi berangkat kerja, sampai sore saya pulang. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat uang, nggak digaji kan? Sakit saja Bapak, saya mengalami itu Bapak Ibu, saya sakit aja minta izin dulu. Maaf bos, saya sakit. Iya kalau diizinin, kalau nggak diizinin, Anda meler datang ke kantor Bapak Ibu. Nah di sini kita di kuadran kanan. Bedanya adalah kita membangun aset. Membangun aset artinya kalau kita sudah membangun bisnis ini dengan sistemnya Bapak Ibu, dan organisasi bisnisnya sudah terbentuk dan orang-orangnya sevisi satu aksi juga Bapak Ibu, hasilnya aset ini akan memberikan penghasilan pasif yang akan mengalirkan penghasilan buat kita. Anda bekerja keras, membarterkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk membangun rumah. Rumahnya Anda kontrakin. Rumah itu yang akan memberikan penghasilan buat Anda terus-menerus. Logikanya seperti itu kalau Anda membangun aset di Tiansi. Ketika asetnya sudah terbentuk, penghasilan Anda terus-menerus Bapak Ibu. Anda bisa memilih dan berhak memilih mau terus bekerja atau istirahat, terserah Anda. Tapi penghasilan akan terus mengalir. Kemudian Bapak Ibu, sudah memiliki sistem sekolah bisnis dan siap jalan. Nah yang seperti saya bilang tadi. Saya gali lagi Bapak Ibu informasi lebih jauh, alasan kenapa MLM sudah ketemu. Kemudian siapa aja sih orang-orang yang menjalankan, sudah ketemu beberapa teman-teman saya. Kemudian saya juga ingin melihat di luar sana, bukan cuma yang di lingkungan saya, ini orang pintar, orang cerdas yang nggak mungkin ketipu dan nggak mungkin menipu. Saya menemukan ini Bapak Ibu. Ada beberapa orang-orang, Anda bisa baca sendiri. Salah satunya yang saya bilang Robert Kiyosaki Bapak Ibu. Ya, seorang investor, seorang pendidik juga. Kemudian Paul Zentpilzer, pakar ekonomi dunia. Kemudian ada Tom Peter, kemudian ada David Bach, ada Jim Collins, ada Stephen R. Covey. Itu tokoh-tokoh penting dunia Bapak Ibu. Yang kalau dia bicara saja penghasilannya dia sudah miliaran Bapak Ibu. Sekali bicara di forum Bapak Ibu, karena internasional. Dan mereka-mereka ini mendukung yang namanya MLM, yang namanya network marketing kalau di buku Robert Kiyosaki bilang. Bisnis jaringan yang membangun aset. Mereka ini orang-orang besar dunia Bapak Ibu. Dengan karya-karyanya, dengan buku-bukunya, dengan opininya Bapak Ibu. Mereka bukan orang MLM, tapi mereka mendukung MLM. Ini yang lebih menguatkan saya Bapak Ibu. Kita lihat pendapat-pendapat mereka tentang MLM Bapak Ibu. Ini Robert Kiyosaki bilang, jika Anda ingin berpindah kuadran kebebasan finansial, maka tempat yang tepat masukinya adalah network marketing. Donald Trump. Mungkin ada yang pernah lihat acara The Apprentice dulu di TV ya. Donald Trump ini salah satu orang terkaya di dunia. Dia raja properti juga di Amerika sana Bapak Ibu. Dia juga menyarankan. Dia bilang kalau kamu tidak punya modal yang kuat untuk berbisnis, mau belajar berbisnis yang bersistem, belajarlah di MLM. Jadi mereka dua-duanya ini, Robert Kiyosaki dan Donald Trump, mengarang sebuah buku judulnya Why We Want You to Be Rich. Kenapa kami mau Anda kaya? Di sana juga disarankan Bapak Ibu MLM jawabannya. Bahkan Bapak Ibu salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates mengatakan, kalau seandainya saya harus memulai dari nol, saya akan memulainya di MLM. Kenapa Bapak Ibu? Karena di MLM itu semuanya sudah siap. Produknya ada, sistemnya ada, pendidikannya ada. Nah ini juga yang lainnya, Paul Zentpilzer, ada Stephen R. Covey dengan pendapat-pendapatnya. Itu pendapat orang penting. Nah ini pendapat orang alay, ternyata mereka berpendapat juga Bapak Ibu. Ya, jadi
kadang-kadang tuh kan gini Bapak Ibu, di kehidupan nyata kita habis datang dari seminar, semangat sekali. Wah gila, teman saya SMA ternyata Pak Ria sudah terima mobil niaga ya. Orang hebat, orang sukses. Anda dengerin. Pas pulang Anda ketemu tetangga Anda, apa? Ikut apa? Tiansi. Udah dari dulu. Alay banget kan? Dia sendiri nggak join Tiansi. Dia sendiri nggak pernah ikut MLM. Tapi bilang itu penipuan, nggak usah ikut. Alay banget kan? Udah nggak join, pendapatnya seenaknya dia ya. Padahal ketika Anda nggak join, Anda nggak berhasil, Anda nggak bisa beli susu anak, dia juga nggak bantu Anda. Ketika Anda mau naik haji, orang tua Anda mau naik haji, Anda nggak punya uang, dia nggak bantu Anda juga. Pilihannya adalah Anda mau ikut orang-orang penting di awal tadi, orang-orang yang sukses tadi, pendapatnya mereka, atau Anda mau pendapat orang-orang ini. Baru pulang dari vision seminar, wah semangat luar biasa. Pas sudah pulang ya, ketemu di depan gang sama teman. Kayaknya ceria banget. Habis dari mana? Oh, habis dari Graziza. Apaan tuh? Acara apa? Tiansi. Oh, dahsyat. Mau ikut nggak? Apa? Tiansi. Anda mau ikut orang yang seperti itu atau orang yang seperti tadi? Pilihan di tangan Anda, Bapak Ibu. Kenapa MLM? Anda sudah tahu. Sevisi dengan saya. MLM kita sudah sepakat. Kenapa harus Tiansi, Bapak Ibu? Karena ini. Tiansi itu punya 6 pilar kekuatan. 1, kekuatan perusahaannya. Ini perusahaan dahsyat, Bapak Ibu. Tiansi itu punya kantor cabang di lebih dari 110 negara, distribusinya lebih dari 200 negara. Siapa di ruangan ini yang bisa menyebutkan nama 20 negara saja? Siapa? Susah nggak? 20 negara saja susah. Tiansi itu punya di 200 negara lebih Bapak Ibu distribusinya. Jadi besar banget. Sebagai gambaran Bapak Ibu, kami dengan beberapa leader di sini sudah beberapa kali Bapak Ibu datang langsung ke pabrik Tiansi di Tianjin, ya, headquarter kita, kantor pusat kita. Bayangannya gini. Dia di depan jalan raya utama yang besar sekali, itu bisa 4 lajur. Lebar areanya dari ujung ke ujung yang pinggir jalan raya itu 1 kilometer. Panjang areanya ke belakang itu 5 kilometer. Luasnya area industri kita Bapak Ibu. Itu keunggulan produknya nggak terbantahkan Bapak Ibu. Ada yang tadi cerita asma, 3 tahun nggak pernah kumat lagi gara-gara produk Tiansi, akhirnya jadi distributor inti. Banyak orang Bapak Ibu di grup kami Bapak Ibu, ada ibu-ibu kanker otak yang divonis mau meninggal. Coba kanker otak divonis mau meninggal. Sekarang Bapak Ibu sudah berapa tahun ya udah. Jadi alhamdulillah ini produk dahsyat sekali. Kemudian marketing plan-nya simple, sederhana, bisa dipelajari, tapi Bapak Ibu profit sharing-nya besar banget. Besar banget. 55% total payout-nya yang dibagikan ke kita dari 100% itu 55%. Perusahaan berarti berapa? Cuman 45% Bapak Ibu. Jadi ini perusahaan bagus banget, royal banget. Ya, kemudian support system kita punya sekolah bisnis One Vision yang mengajarkan kita. Konvensi internasional setiap tahun di beberapa negara. Anda sudah lihat videonya, itu bukti bahwa Tiansi memang besar sekali. Penghargaan dan rewards Bapak Ibu nggak jauh-jauh. Orang Gorontalo aja banyak banget ternyata yang sudah terima sukses trip, Scoopy, mobil niaga, mobil mewah Bapak Ibu. Dan ini baru pemanasannya Gorontalo Bapak Ibu. Tahun depan ini akan berlipat-lipat, panggung ini nggak akan cukup buat orang-orang yang terima reward. Ini faktanya. Dan Tiansi sekarang Bapak Ibu tidak cuman di dunia nyata, di dunia maya saja orang banyak nyari produk Tiansi. Silakan tanyakan ke orang-orang yang suka sosial media, Twitter, Facebook, BBM dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Bapak Ibu orang nyari paket-paket produk kita. Mulai dari yang manusia sampai tumbuhan Bapak Ibu, sampai motor Bapak Ibu perlu produk kita. Nah, ini sedikit proses perjalanan saya. Jadi waktu saya sudah mulai serius, awalnya negatif kan? Awalnya negatif, kemudian saya sudah mulai serius. Itu waktu saya mulai serius, saya hadir ke acara-acara seminar seperti ini. Waktu itu saya harus ke Jakarta supaya saya bisa melihat acara yang besar. Nah, waktu itu ada penerima reward BMW. Saya berfoto dengan mobil BMW mereka Bapak Ibu. Saya jalankan misi Tiansi di Yogyakarta. Jadi saya mulai di Jogja, saya kembangkan di sana, saya bintang 5, saya akhirnya kesana kemari Bapak Ibu. Dan itu nggak mulus-mulus amat Bapak Ibu. Semuanya penuh lika-liku Bapak Ibu. Proses penolakan, penghinaan, pengejekan, ya. Saya naik motor, kehujanan, sudah nggak cukup penderitaan kehujanan, bannya bocor Bapak Ibu. Udah lengkap hujan dan ban bocor Bapak Ibu, ke tempat orang yang sudah janjian Bapak Ibu, orangnya hilang, nggak tahu kemana rimbanya ya. Itu sudah jadi pengalaman kami Bapak Ibu. Kalau dulu waktu saya mengalami itu Bapak Ibu, kalau saya waktu itu mengalami, saya disuruh cerita, saya nangis. Tapi kalau sekarang saya cerita itu saya senyum Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu sudah saya alami. Jadi kenikmatan tersendiri sekarang. Ada grup saya Bapak Ibu yang bannya nggak cuma gembos. Dia presentasi agak ke dalam gitu. Mungkin ada beberapa orang-orang yang nggak suka dengan dia presentasi dan lain sebagainya. Bannya nggak gembos pulang. Bannya hilang. Jadi biar dia pulang motornya tinggal peleknya saja Bapak Ibu. Kebayang nggak?
Bukan cuma ngembos, bannya hilang. Dan itu jauh di dalam, nggak ada bengkel Bapak Ibu. Terpaksa sambil nangis dia tuntun Bapak Ibu. Tapi itu dia alami dan dia lewati Bapak Ibu. Akhirnya dia jadi orang yang kuat, dia berhasil. Dan dia bisa bercerita itu dengan senyuman sekarang. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini, kita membangun manusia melalui Tiansi. Kita tidak membangun Tiansi dengan manusia. Itu namanya eksploitasi. Tapi kita membangun manusianya dengan Tiansi. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang berhasil di Tiansi, mentalnya mental juara Bapak Ibu. Itu saya Bapak Ibu, saya dengan kakak saya waktu pertama kali kami bisa berangkat ke Malaysia, bukan dapat reward, sengaja ngumpulin bonus setiap bulan ditabung bisa berangkat ke Malaysia Singapura melihat pembagian reward Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kakak saya, beliau ini jadi buat Anda yang mungkin banyak latar belakang, banyak yang ketemu orang dengan alasan-alasan macam-macam, yang mahasiswa bilang, oh lagi mahasiswa nih, jangan diganggu mission skripsi ya. Saya dulu mahasiswa waktu join. Yang Anda, saya sudah punya pekerjaan, saya sibuk, saya juga sibuk waktu dulu ya. Atau Anda yang bilang, penghasilan saya sekarang sudah lebih besar daripada kamu. Yang ngajak kan bintang 3 kan? Kamu berapa bonus dari Tiansi? 2 juta, saya sudah 5 juta. Misalnya kayak gitu kan. Bapak Ibu, kakak saya ini seorang pengusaha developer. Ya, tanpa Tiansi, wah dia udah miliaran asetnya Bapak Ibu. Tapi dia jalankan tetap Tiansi. Dan dia sekarang sudah bintang 8 hampir bronze lion. Ya minimal, Anda tetap perlu sehat. Dan Anda tetap perlu sejahtera. Saya sudah sejahtera Pak. Sehat Anda bisa dijaga nggak tanpa Tiansi? Belum tentu. Saya sudah sehat dan sejahtera Pak. Keluarga Anda, bisakah Anda menjamin keluarga Anda sehat dan sejahtera? Contoh seperti tadi. Misalnya Anda punya keluarga yang dia seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang dia sudah punya penghasilan katakanlah 50 jutaan sebulan. Anda keluarga nih. Keluarga walaupun nggak deket-deket banget misalnya kan. Anda datang ke dia. Anda bilang, ajarin dong, saya mau dong seperti Anda. Jadi pengusaha yang sukses punya penghasilan puluhan juta. Kira-kira dia mau nggak dengan ikhlas ngajarin? Belum tentu, walaupun saudara. Karena di luar sana Bapak Ibu untuk punya penghasilan 40 jutaan, modal Anda tuh hampir 10 miliaran. Nah di bisnis ini dahsyat Bapak Ibu, ini unik. Kalaupun Anda merasa saya sudah mapan, saya sudah sehat, keluarga Anda bisa nggak Anda duplikasikan seperti Anda? Belum tentu. Tapi kalau di Tiansi, saya sudah lumayan di Tiansi. Misalnya Anda bilang seperti itu, penghasilan saya sudah belasan juta, saya sudah merasa hidup saya sehat, dan keluarga saya yang mau bisa saya ajarin caranya supaya sama seperti saya. Itu enak Tiansi. Jadi Anda bisa menjadi saluran berkat buat siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah ini waktu kami kembangkan terus Bapak Ibu di Banjarmasin, di Yogyakarta, ke Palangkaraya, Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Ketika saya jalankan secara serius, mulai sedikit demi sedikit peringkat naik, grup juga bertambah, bonus juga bertambah, perjalanan ke luar negerinya juga Bapak Ibu lebih jauh. Yang tadinya ke Malaysia Singapura, saya bisa ke China. Ini saya berfoto dengan orang-orang dari mana ini ya? Anda bisa lihat, oh Ekuador. Ini menunjukkan bahwa saya bilang tadi Tiansi ini ada di beberapa negara. Dan setiap kali konvensi internasional Bapak Ibu, terutama di kantor pusat kita di Tianjin, China, itu orang dari negara manapun kumpul. Jadi kalau orang, ibarat orang muslim itu Bapak Ibu, kita umroh atau haji, itu kumpul orang dari negara manapun. Nah Tiansi itu seperti itu, kumpul Bapak Ibu, dari negara mana aja ada di sana. Ini Bapak Ibu dari negara Afrika. Nah ini Bapak Ibu kalau nggak salah dari Pakistan Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu asli apa enggak jenggotnya, tapi seperti itu adanya. Nah ini dari Venezuela. Jadi Bapak Ibu, kakek-kakek ini dahsyatnya. Saya nggak tahu di ruangan ini ada nggak yang lebih tua daripada beliau. Tapi beliau ini penerima reward. Jadi kalau Anda beralasan saya terlalu tua Pak, setua mana Anda dengan dia? Kemudian, nah ini Bapak Ibu gambaran acara-acara waktu konferensi yang saya bilang dari beberapa negara. Ya, ada dari Birma, ada yang dari China, Azerbaijan, kemudian dari Lebanon, ya, kemudian dari Rusia, dari Jepang, dari Filipina. Anda bisa lihat sendiri Bapak Ibu faktanya bahwa ini bisnis besar dan kita tidak cuma bicara bisnis Tiansi Gorontalo. Kita bicara bisnis dunia Bapak Ibu. Walaupun sekarang Anda mengembangkan bisnis Anda di Gorontalo, potensinya akan terus keluar sana Bapak Ibu. Akan terus keluar sana. Mungkin Anda punya teman yang dia punya teman, yang punya teman, yang punya teman lagi, teman ini punya pacar yang punya teman. Nah temannya ini ada di Hong Kong. Nah yang di Hong Kong ini Bapak Ibu sakit. Belilah dia produk kesehatan kita. Ya, nggak join, tapi dia cerita ke teman, saya sembuh. Temannya yang nanya, yang join Bapak Ibu ternyata. Jadi nggak tahu Bapak Ibu ini bisnis terbuka buat siapa saja, di mana saja. Ya, Anda bisa kembangkan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Nah ini saya punya kesempatan waktu itu berfoto dengan Presiden Tianz, Mr. Li Jinyuan. Dan ini Bapak Ibu ini foto mahal.
Karena kalau mau berfoto seperti ini, saya harus ke Afrika Selatan. Ini di Afrika Selatan saya berfotonya. Dan ini foto yang Bapak Ibu jarang, karena biasanya kalau teman-teman bisa berfoto dengan Mr. Lee, beliau pakai jas. Ini pakai celana pendek, pakai lengan pendek Bapak Ibu. Nah itu sekilas gambaran. Nah ini saya juga mau cerita, nggak cuma melulu tentang saya. Ini ada grup saya, penerima Scoopy Bapak Ibu. Beliau ini mungkin tidak terlalu istimewa, tapi secara pendidikan beliau juga S2 sama seperti saya. Beliau seorang nenek, punya cucu yang banyak ya. Beliau seorang nenek yang penerima Scoopy. Ya, dasarnya beliau ini S2 dan suaminya S3, profesor. Jadi S2, S3 di sini biasa Bapak Ibu. Saya S2, beliau S2, suami beliau S3, Bapak Ibu jalankan bisnis ini mau. Kenapa? Karena beliau bilang saya pengen sehat Pak. Dan saya pengen saya bisa berbagi lebih banyak kepada banyak orang. Itu yang menjadi alasan beliau. Jadi kalau misalnya Anda ada yang ketemu mahasiswa, jangankan sarjana, lulus aja belum, tawarin tiasi nggak mau-mau. Tadi saya lihat ada seorang dosen juga berhasil di base ini. Nah sama seperti beliau. Hebatnya beliau ini Bapak Ibu, beliau ini ketika terima Scoopy juga terima sukses trip dan mengajak dua temannya yang juga dosen terima Scoopy dan terima sukses trip juga. Bareng langsung. Dalam waktu 3 bulan. Jadi mereka bertiga 3 bulan bergerak Bapak Ibu, 3-3-nya terima Scoopy dan 3-3-nya terima sukses trip. Bayang nggak? Nenek-nenek Bapak Ibu. Nah ini ada seorang ibu-ibu lainnya. Ini dengan suaminya yang mungkin Anda pernah dengar di Netpi yang saya jelaskan. Ada seorang yang latar belakangnya egois sekali. Kenapa egois? Karena beliau ini dulu adalah seorang penggali kubur. Jadi beliau tersenyum di atas kesedihan orang lain. Kalau orang lain meninggal dunia keluarganya dia menangis, dianya tersenyum Bapak Ibu. Omset dia bilang kan. Itu dulu Bapak Ibu, itu dulu. Sekarang sudah berubah. Beliau malah banyak sekali membantu orang-orang. Ada orang yang gangren, diabetes, mau diamputasi. Beliau bilang coba dulu Pak pakai ini, coba Bapak terapi sebulan 2 bulan. Alhamdulillah Bapak Ibu, gangrennya yang lukanya nggak kering-kering itu sembuh, kering dan nggak jadi amputasi. Padahal waktu itu ditanya sama beliau, Pak ini kalau memang diamputasi biayanya berapa? Ini dipotong dek, biayanya 40 juta. Anda kebayang nggak? Kaki kita dipotong untuk dihilangkan. Dan kita yang bayar. Sudah kita kehilangan, kita yang bayar. Coba. Ya, 40 juta loh. Iya kalau 40 juta itu nanti Anda bisa ke toko onderdil beli kaki baru lagi 40 juta. Ini nggak bisa Bapak Ibu. Ya akhirnya Bapak Ibu beliau banyak sekali membantu orang-orang seperti itu. Orang kanker lah, orang tumor lah. Mantap Bapak Ibu, mantap sekali. Bahkan beliau cerita Bapak Ibu. Ini cerita salah satu cerita lucu beliau. Beliau ini benar-benar dari keluarga yang bukan cuma miskin, tapi melarat sekali Bapak Ibu. Karena beliau sempat pada suatu kesempatan beliau bilang satu keluarga tuh nggak bisa makan karena nggak punya uang, nggak dapat pekerjaan. Kenapa ya hari ini nggak ada orang meninggal? Kayak gitu kan waktu itu kan. Jadi nggak bisa makan kan? jadi doanya salah-salah kalau dulu kan. Nah Bapak Ibu, suatu ketika beliau nggak bisa beli beras, nggak bisa masak nasi Bapak Ibu. Beliau cuma ke hutan cari kangkung. Kangkung itulah disayur. Dari pagi, siang, malam beliau makan itu Bapak Ibu. Hasilnya adalah berhasil Bapak Ibu. Besoknya satu rumah mencret semua. Beliau yang cerita seperti itu Bapak Ibu. Nah malah beliau bilang begini Pak, kalau kami bisa beli nasi, kalau enggak pakai lauknya itu garam. Yang paling hebat adalah dia bilang kami beli 1 biji telur. Dan 1 biji telur itu kami campur dengan kelapa lah, parutan kelapa dan lain sebagainya. Itu diaduk semua, itu jadi gede. Jadi 1 piring gede kan 1 biji telur. Ya itu dibagi 1 keluarga. Nah kayak gitu beliau bilang. Nah pas beliau sudah naik bintang 7 waktu itu. Jadi beliau bilang, kami Pak waktu pertama kali dapat uang banyak, dia bilang kami mau balas dendam. Kalau dulu kami makannya susah, kami mau makan ke restoran. Dia ke restoran Bapak Ibu sekeluarga. Restoran, pilih ada tulisannya, ternyata Chinese food di sana. Karena Chinese food belum pernah sama sekali makan Chinese food, dia tunjuk sembarang menunya. Yang ini dia bilang, pesan ini. Wah, pesan langsung 2 porsi besar. Sudah porsi besar 2, udah mau makan gitu kan. Datang keluar, ceklek keluar. Ternyata dia salah pesan. Dia pesannya Fuyung Hai. Fuyung Hai itu Bapak Ibu telur lagi Bapak Ibu. Jadi waktu melarat dia makannya telur yang dicampur dengan kelapa tadi. Bapak Ibu pas makan Fuyung Hai dia bilang ini telur lagi. Kita sudah nggak melarat tapi kenapa makannya telur lagi? Tapi luar biasa ini keluarga Bapak Ibu. Dan mereka juga selain sudah dapatkan Scoopy-nya, mereka juga sudah punya mobil niaga. Ini dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menyepelekan latar belakang orang. Kadang-kadang malah orang gini Bapak, pas sudah kita mulai bertransformasi,
Awalnya gini, saya dulu ketika saya pulang kuliah dari Yogyakarta, saya ke Banjarmasin, saya datangi teman-teman saya SMA. Saya bilang, bro, temen kan, saya ini punya bisnis bagus, bisnis internasional. Ini bisnis besar, dan kita bisa jadi orang sukses di sini. Kalau kamu mau, ayo kita ikut. Dia bilang apa? Kamu sudah sukses ya? Belum, saya bilang. Justru karena saya belum sukses, ayo sama-sama kita jalankan. Jadi itu juga salah satu tips Bapak Ibu buat Anda yang mungkin baru join dan teman Anda bilang, kamu emang sudah dapat reward apa? Udah sukses belum? Sama seperti saya bilang, belum. Tapi justru karena saya belum sukses, saya ajakin. Supaya nanti kalau Anda belum saya ajakin sekarang atau kita nggak ketemu, kita ketemunya saya sudah sukses, nanti saya dibilang sombong. Sombong, pas sudah sukses baru ngajakin, ya kayak gitu kan? Jadi sebelum Anda benar-benar merasa sukses, Anda ajakin semua siapapun yang Anda kenal. Kemudian ini beberapa yang saya alhamdulillah sudah alami dari bisnis ini. Saya sudah jalan-jalan ke luar negeri beberapa kali dan saya sampai lupa. Kalau ada yang nanya, "Pak, udah berapa negara?" Aduh, lupa. Kalau dulu mungkin waktu zamannya masih 3 negara, ngitung, besok 4 negara, besok 5 negara, besok tambah lagi 1 negara. Sekarang udah nggak tahu Bapak Ibu, udah berapa negara. Saking banyaknya Bapak Ibu, kadang-kadang bosen juga Bapak Ibu. Kemarin kejadian waktu ke Rusia, saya bilang, "Waduh, kayaknya lagi males keluar negeri nih. Istri aja deh berangkat." Istri saya yang berangkat ke Rusia, saya enggak. Jadi ada satu titik nanti, Anda yang belum pernah keluar negeri, Anda bosan keluar negeri Bapak Ibu. Ya, ada nanti Anda akan sampai di situ titiknya. Anda bisa lihat, itu saya di Eropa, di Paris, di Belgia, di Belanda, di Swiss, di Italia, kemudian di Afrika, kemudian di Beijing, kemudian di Hong Kong. Ya, saya dengan anak istri, dengan orang tua kami. Ini di Jepang, Universal Studio. Kemudian di Filipina, kemudian naik cruise ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Ini cruise loh, tadi Bapak Ibu, ini kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar itu ada kolam renangnya, ada waterboomnya. Dia ada mallnya, dia ada lapangan golfnya, dia ada lapangan basketnya, dia ada teaternya, dia ada restorannya, dia ada rumah sakitnya, dia ada apapun yang Anda mau dia ada. Yang nggak ada tuh Anda. Jadi rasakan Bapak Ibu dahsyatnya kalau Anda menjalankan bisnis ini. Ini kita mampir di Penang di Malaysia, kita mampir di Thailand, kita mampir di Singapura. Ini waktu kami ke Korea Selatan. Saya dengan istri waktu itu berangkat ke Korea Selatan dan musim salju. Saya sudah pernah pegang salju di Swiss dan ini kali kedua kami pegang salju Bapak Ibu di Korea. Waktu itu kalau nggak salah -3 atau -6 waktu itu. Jadi beda dengan orang yang sudah pernah atau orang yang hidup di daerah bersalju dengan orang yang belum pernah ketemu salju itu beda. Kalau orang yang sudah biasa hidup di salju, Bapak Ibu ada salju dia menyingkir, dia berteduh. Kalau orang yang belum pernah ketemu salju turun Bapak Ibu dia cari-cari, mana saljunya, mana saljunya. Oh, dan itu Bapak Ibu kenikmatan yang tiada tara Bapak Ibu. Ketika pertama kali turun salju, Anda merasakan salju nikmat banget Bapak Ibu. 1 menit. Menit berikutnya Anda sudah mulai membeku. Jadi 1 menit, wah salju. Menit berikutnya, wah salju. Ya. Nah makanya saran saya pengalaman Bapak Ibu buat Anda yang belum pernah ke salju, Anda tinggal buka kulkas yang bagian atas, Anda krok sedikit. Minimal bayangannya sudah ada visual ya. Oke. Ini kami Bapak Ibu, saya dengan istri di Korea, di Jeju Island. Ini sering sekali lokasi ini dijadikan tempat untuk syuting film, syuting video klip dan lain sebagainya. Nah itu tulisan Korea dan saya bisa sedikit bahasa Korea Bapak Ibu. Itu tulisannya cafe and snack. Ya itu di Korea. Jadi kebayang ya suasananya dingin banget ya Bapak Ibu. Memang di bawah minus. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya berangkat berdua. Jadi dinginnya nggak begitu terasa. Ya gitu. Itu enaknya bisnis ini Bapak Ibu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, tanggal 30 kemarin adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Wah. Jadi sekalian Bapak Ibu jalan-jalan, wisata kuliner, jalan-jalan, kembangkan aset juga, berbagi dengan sesama ya dan lain sebagainya. Itulah nikmatnya bisnis ini. Kalau Anda sudah membangun aset dari awal Bapak Ibu, Anda putuskan mau libur, hayo libur. Kalau mau kerja, hayo kerja. Tapi semuanya akan terus mengalirkan income positif buat Anda. Bedanya Bapak Ibu, yang saya kenal beberapa teman-teman yang dia sering mungkin keluar negeri dari perusahaannya. Ketika orang-orang itu ditugaskan keluar negeri, mereka keluar negeri benar-benar karena tugas. Sampai hotel, meeting sampai tengah malam,
tidur, besok pagi meeting lagi, sampai malam lagi, tidur, besok pagi pulang. Jadi yang mereka nikmati luar negeri, udah kemana? Udah ke Singapura, kemana? Ke Malaysia, kemana? Ke Thailand. Jalan-jalan di mana? Hotel. Jadi yang dinikmati hotel Bapak Ibu. Keluar negeri sering. Apa aja yang dikunjungi? Hotel. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kita liburan Bapak Ibu ke luar negeri. Waktunya kita yang tentukan. Kita yang sesuaikan Bapak Ibu. Ke tempat wisata, ke tempat shopping, tempat makanan dan lain sebagainya. Jalan. Pulang Bapak Ibu, kita senyum lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pulang sudah refresh. Pulang-pulang lihat rekening, bonus keluar Bapak Ibu. Ini yang saya bisa berangkat umroh. Saya dengan istri umroh bareng dengan beberapa teman-teman dari One Vision. Bisnis ini adalah bisnis Tiens Syariah. Dua kunci yang ditawarkan oleh bisnis ini yang tidak bisa ditolak oleh manusia normal manapun adalah sehat. Kunci kedua yang ditawarkan oleh bisnis ini sejahtera. Jadi jelas bahwa bisnis ini menawarkan dua kunci yang tidak bisa ditolak oleh manusia normal manapun. Bapak Ibu, mungkin dulu waktu saya pertama kali baru mencari-cari informasi masih negatif terhadap MLM, saya ini pikirannya terlalu jelimet Bapak Ibu, terlalu ruwet, terlalu rumit. Padahal hal ini simple banget. Ini Tiansi, perusahaan besar, ini faktanya, ini datanya, ini orangnya, simple, selesai, titik. Buat Anda yang muslim, ini sudah dapat sertifikat syariah dari MUI bahwa ini bisnis syariah, selesai. Dia menawarkan dua kunci yang tidak bisa ditolak oleh orang normal, yaitu sehat dan sejahtera. Dan kalau kita jalankan secara syariah, secara tulus dan ikhlas, membantu orang lain Bapak Ibu, secara horizontal kita dapat, secara vertikal kita dapat. Artinya ini bisnis dunia dapat, akhirat dapat. Apalagi yang kita cari selain itu? Anda bisa umroh gratis, Anda bisa jalan-jalan gratis, Anda bisa bantu orang gratis, Anda bisa sehat, Anda bisa berpenghasilan dan lain sebagainya. Anda tahu nggak sih hewan apa yang punya kaki 6 dan bisa terbang? Jawabannya simpel Bapak Ibu. 3 ekor burung. Bener nggak? Nah kadang-kadang sama seperti saya dulu berpikirnya terlalu jelimet. Ini kan bisnis MLM, ini kan bisnis jaringan, ini kan bisnis dari luar negeri, ini kan dari Cina, ini kan. Iya kalau berhasil, kalau gagal, iya kalau untung, kalau rugi. Terlalu banyak pikiran-pikiran yang jelimet Bapak Ibu. Padahal simpel sebagaimana pertanyaan tadi. Hewan yang punya 6 kaki dan bisa terbang itu 3 ekor burung Bapak Ibu. Dari kucing itu apa yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya? Apa? Ekor. Ekor punya apa? Monyet juga punya ekor. Suara ya. Tapi hewan lain juga punya suara. Yang tidak dimiliki oleh hewan lain selain kucing adalah anak kucing. Ya. Jadi kalau singa dia punya anak singa, ya. Kalau gajah dia punya anak gajah. Kalau yang tidak dimiliki hewan lain selain kucing adalah anak kucing. Karena cuman kucing yang melahirkan anak kucing, Bapak Ibu. Di bisnis ini Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang bilang, "Oh, dahsyat ya Tiansi, hebat, luar biasa. Oh, mantap. Saya mau sukses seperti itu." Join Tiansi dong. Nggak mau. Saya anti MLM. Maunya seperti itu, tapi tindakannya seperti ini. Jadi ini simple Bapak Ibu. Banyak orang nanya ke saya, "Pak Anwar, saya mau sukses seperti Anda, gimana caranya?" Pertama saya bilang, dan syarat mutlak Anda harus join Tiansi dulu, karena saya suksesnya di Tiansi. Jadi mau suksesnya saja, tapi komitmennya enggak. Ya, ada juga Bapak Ibu yang, "Oke Pak, saya join Tiansi, tapi saya nggak mau presentasi, bisa nggak sukses?" "Pak, saya bisa seperti ini karena presentasi, karena berbagi, karena saya membagikan informasi ke orang lain." Cuman itu yang perlu kita lakukan. Resiko terbesarnya di bisnis ini apa Bapak Ibu? Kalau di luar sana Bapak Ibu, orang misalnya ya, bisnis modalnya miliaran. Resikonya mungkin dia ditipu, dia rugi ratusan juta. Kalau di bisnis ini Bapak Ibu, resiko terbesarnya adalah Anda ditolak orang. Itu saja. Anda presentasi, Anda jelaskan, ditolak orang. Itu resikonya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda Bapak Ibu sudah nggak mau jalankan bisnis ini, katanya mau tapi ikut-ikutan, tapi nggak mau jalankan secara serius juga Bapak Ibu, Anda juga berhenti dari bisnis ini sebelum Anda mencapai keberhasilan Anda. Sakitnya tuh Bapak Ibu bukan cuma di sini, tapi di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga Bapak Ibu. Di rekening Anda juga sakit Bapak Ibu. Oke, ini waktu saya dengan istri jalan-jalan ke Singapura dengan anak, kami liburan sendiri, ya kami sendiri yang menentukan waktunya. Ini Glory Trip Rusia, istri saya waktu itu yang berangkat. Ini yang Vietnam. Nah, ini sekilas Bapak Ibu bahwa saya bilang visual itu penting, visi itu penting. Impian itu penting.
Kalau kita mau menuju apa, menuju kemana, kita harus punya bayangan dulu seperti apa. Waktu kecil saya sudah punya bayangan punya mobil Bapak Ibu, seperti itu. Waktu saya jalankan bis ini, saya sudah berfoto dengan orang yang punya mobil Bapak Ibu. Jadi saya dengan istri saya ketemu, saya cerita tadi saya ketemu waktu bintang 5, bintang 6 kami menikah, bintang 6 mau ke bintang 7 kami sudah punya mobil ini. Kemudian ketika bintang 8 kami sudah punya mobil ini. Ketika bintang 8 mau Bronze Lion, kami dapatkan mobil ini Bapak Ibu, gratis. Ini rumah kami di Persada Mas. Ini rumah kami di Kota Citragraha. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud kami ingin menyombongkan diri, tapi itu adalah faktanya. Kalau Anda serius di bisnis sih, Anda bisa berhasil seperti itu. Dan yang kami lakukan Bapak Ibu, kami bukan orang yang paling hebat, kami bukan orang yang paling canggih. Kami cuma orang yang memegang penuh komitmen dan terus konsisten melakukan dan persisten terhadap prosesnya. Dan satu yang kami pegang, never give up. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Orang yang sangat sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dan di bisnis ini Bapak Ibu, sesulit apapun kondisinya, bagaimanapun prosesnya, seberat apapun kesakitannya Bapak Ibu, kalau Anda tidak menyerah, Anda tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Oke Bapak Ibu, apa yang membuat saya tidak pernah menyerah di bisnis ini? Anggap foto ini foto keluarga Anda Bapak Ibu. Anda bisa pajang foto itu nanti foto orang tua Anda, ayah Anda, ibu Anda, nenek Anda, kakak Anda, istri Anda, suami Anda. Anda bayangkan itu Bapak Ibu. Dan itulah orang-orang yang mungkin secara tidak langsung mendukung Anda penuh di bisnis ini. Mungkin mereka tidak pernah menyuruh Anda presentasi, tapi mereka selalu mendoakan dalam keheningan kesuksesan Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi Anda harus pegang betul Bapak Ibu bahwa Anda jalankan bisnis ini bukan cuma untuk Anda, tapi untuk keluarga Anda. Ini keluarga kecil saya Bapak Ibu. Saya punya satu orang putri, sekarang sudah kelas 2 SD. Ya saya bersyukur sekali Bapak Ibu punya keluarga yang seperti ini. Anak saya anak yang sangat mungil, sangat cerdas menurut saya Bapak Ibu. Dan dia dilahirkan dari seorang istri yang benar-benar menurut saya super. Bisa mampu kuat bertahan dan tidak pernah menyerah karena dukungan seorang istri yang selalu mengingatkan visi kami bersama setiap hari, setiap waktu, setiap detik Bapak Ibu. Beliau orang yang betul-betul detail Bapak Ibu terhadap kerja yang seperti ini. Dan menurut saya di bisnis ini beliaulah plan saya sebenarnya. Karena beliau yang terus-menerus mendukung saya Bapak Ibu. Jadi Anda cari orang-orang yang benar-benar secara emosional terikat dengan Anda. Dan merekalah yang menjadi penguat Anda. Saya melibatkan secara emosional dan saya merasa ini karena adanya cinta. Entah karena Anda berkeluarga, Anda punya cinta dengan istri, dengan suami, atau dengan kakak, dengan adik, atau cinta ini sesuatu hal yang umum Bapak Ibu. Anda punya rasa kasih sayang buat downline Anda mungkin supaya Anda bisa sama-sama berhasil. Makanya menurut saya raihlah kemenangan, yaitu kemenangan cinta Bapak Ibu. Ini sebenarnya judul sebuah lagu. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang menjadi favorit kami sekeluarga. Saya dengan istri saya, dengan anak saya. Syairnya seperti ini liriknya. Dan menurut saya ini inspirasional liriknya kalau dijabarkan. Dia bilang, aku sudah menangis. Di bisnis ini Bapak Ibu, Anda akan menangis di bisnis ini. Percaya saya. Anda nggak mungkin cuma tertawa dan gembira. Anda akan menangis ketika Anda membangun usaha ini, tetapi lewati saja. Karena Anda juga bisa tertawa dari bisnis ini. Baik itu kesakitan, dihina, diejek, ditolak, ataupun diterima, ataupun jalan-jalan, atau terima bonus. Itu semua akan tetap indah Bapak Ibu. Yang penting visi Anda, di dalam otak Anda, prinsip Anda, proses itu akan membuat Anda menjadi seorang juara. Kita harus berdiri tegar dengan semua proses itu. Itu syairnya. Yang kedua dia bilang, aku di sini untuk cinta. Ya untuk istri Anda, untuk suami Anda, untuk anak Anda, untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda, downline Anda dan lain sebagainya. Anda punya rasa sayang untuk sama-sama berhasil di usaha ini. Untuk memenangkan hati Bapak Ibu, mengalahkan dunia. Seakan-akan Bapak Ibu, dunia ini lagi menantang kita. Ingin melihat kita berhasil nggak di bisnis ini. Kita buktikan Bapak Ibu, kita tantang dunia. Kita menangkan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sudah jalankan usaha ini, kualitas diri kita meningkat Bapak Ibu. Aku berdiri untuk cinta. Kalahkan hati, menangkan cinta. Kalau kita sudah berada di posisi tertentu Bapak Ibu, kita sudah bisa mulai mengatur perasaan kita. Kita tahu bahwa kadang-kadang kita tidak selalu harus menjadi orang yang keras untuk menang. Tapi demi cinta, kita akan mengalahkan hati untuk cinta kita yang menang. Karena kalau Anda sudah berlandaskan kekuatan cinta Bapak Ibu, tidak ada hal yang besar yang bisa mengganggu Anda. Di bisnis ini Bapak Ibu, lakukan untuk orang yang benar-benar Anda cintai Bapak Ibu. Dan
gambar tadi, video tadi, bayangan tadi, itu bisa menjadi bayangan Anda, bisa menjadi gambaran Anda 1, 2, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Di bisnis ini, Bapak Ibu, kalau Anda sudah memegang penuh kekuatan, yaitu kekuatan cinta. Di sini istri saya seorang yang penuh cinta kasih, yang mendukung saya penuh, Bapak Ibu, yang membuat kami mampu bertahan tegar dengan berbagai macam cobaan, halangan, godaan, rintangan, Bapak Ibu. Kami bangun bisnis jatuh, kami bangun lagi, Bapak Ibu. Kami menjalankan bisnis secara serius, ada orang yang bergabung kemudian berkhianat, Bapak Ibu. Kami bangun lagi, Bapak Ibu. Karena kami paham bahwa itu cuma proses. Dan yang kami perlu lakukan adalah komitmen dan konsisten dan persisten. Yang namanya komitmen, Bapak Ibu, ketika Anda mulai menjalankan bisnis ini, Anda ditolak, Anda cuma tersenyum, Anda jalankan lagi. Yang namanya komitmen, Bapak Ibu, ketika Anda mencoba merekrut orang bergabung, Bapak Ibu, kemudian seminggu dia hilang, tapi Anda senyum, Anda bangun orang lain lagi, Bapak Ibu. Itu namanya komitmen. Yang namanya komitmen, Bapak Ibu, Anda sudah memiliki grup, Anda naik peringkat. Tiba-tiba beberapa orang yang tadinya solid terhadap Anda, mereka terpecah, Bapak Ibu. Mereka pindah haluan, Bapak Ibu. Anda sedih, tapi Anda bangun lagi. Itu namanya komitmen. Anda mengundang orang ke pertemuan, Bapak Ibu. Mereka bilang, iya kami datang, tapi mereka tidak datang. Anda ditipu, Bapak Ibu. Anda sedih, tapi Anda bangun lagi, Bapak Ibu. Itu namanya komitmen. Ketika Anda jalankan bisnis ini, Bapak Ibu, Anda merasa sakit, Anda merasa terinjak, Anda merasa terhina, Anda disepelekan, Bapak Ibu. Anda jatuh, tapi Anda ingat impian Anda ingat orang-orang yang Anda cintai. Anda bangun lagi, Bapak Ibu. Itu namanya komitmen. Yang namanya komitmen adalah Anda terus berjuang, walaupun sakit, walaupun sedih, walaupun tidak enak, Bapak Ibu. Walaupun semua dunia seakan berada di depan Anda, menolak Anda, tapi Anda terus bangun. Itu namanya komitmen. Dan hanya orang-orang yang berkomitmen yang akan menjadi pemenang berikutnya, yaitu Anda semua dari Anda. Sampai jumpa di puncak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.